Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita tercinta, kekasih kita dan panutan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah salawatu Rabbi alaihi wasalamuhu, yang telah berjuang menyampaikan risalah Allah kepada seluruh manusia, risalah yang sempurna, risalah yang tidak butuh lagi penambahan dan pengurangan, karena beliau alaihi salatu wassalam telah menyampaikannya dengan sempurna. Ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini di masjid ini kita akan berbicara tentang satu maudhu' yang sifatnya adalah motivasi dan nasihat untuk saya dan kepada saudara-saudaraku, saudara-saudariku di masjid ini. Pertama, kita harus tahu bahwa ahlul batil, orang-orang yang menyebarkan kebatilan dan kemungkaran, baik secara amal dan secara keyakinan, mereka sangat gencar dan sangat semangat dalam menyebarkannya. Bahkan mereka bersabar untuk itu. Bahkan mereka bersabar dalam menyampaikan dan menyebarkan kemungkaran, kebatilan yang ada di pemikiran mereka. Bahkan mereka berani membayar mahal, mengeluarkan harta mereka agar kebatilan itu tersampaikan kepada kaum muslimin khususnya. Di sana ada yang masuk ke pelosok-pelosok daerah untuk menyebarkan agama selain Islam, untuk mengkristenkan atau memahamkan kepada penduduk-penduduk pelosok daerah agama selain Islam. Dan mereka bersabar di atas kebatilan, di atas kemungkaran dan kesesatan mereka. Maka kita kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah harus lebih bersabar dan lebih semangat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan dalam berdakwah menyampaikan dakwah yang hak ini, yang benar ini, menyampaikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan
sampai semangat kita lebih kecil dibandingkan mereka yang menyebarkan kebatilannya. Jangan sampai semangat kita kurang dibandingkan semangat orang-orang yang menyebarkan kebatilannya. Ini yang pertama. Kemudian ma'asyiral kiram, rahimani wa rahimakumullah, setiap kita bertanyalah kepada diri kita masing-masing dan dijawab juga oleh masing-masing kita. Apa yang telah kita berikan untuk agama ini? Apa yang telah kita persembahkan untuk agama ini? Dulu para sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim ajma'in, ada di antara mereka yang hidup dalam agama Islam hanya beberapa bulan saja. Hanya beberapa bulan saja memeluk agama Islam, kemudian meninggal dunia di atas agama itu. Akan tetapi diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang sahih, ada di antara sahabat itu yang hanya beberapa bulan hidup di atas agama ini, saat terdengar wafatnya beliau atau meninggalnya beliau radhiyallahu anhu, bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala karena perjuangannya ketika memeluk agama Islam dalam membantu Islam, karena kesungguh-sungguhan beliau dalam menyebarkan dan mendakwahkan agama ini. Maka ma'asyiral kiram, rahimani wa rahimakumullah, kita bertanya kepada diri kita, apa yang telah kita berikan untuk agama ini? Sudah berapa tahun kita memeluk agama ini? Bahkan di antara kita, bahkan mayoritas kita lahir dan tumbuh besar di atas agama ini. Satu pertanyaan, dan jangan pernah bosan untuk bertanya khusus kepada diri kita, apa yang telah saya berikan untuk agama? Apa yang sudah saya persembahkan untuk agama ini dalam rangka menolong Allah, menolong agama ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian membantu Allah, maksudnya membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ma'asyiral kiram, rahimani wa rahimakumullah, malam ini insyaallah taala kita akan berbicara seputar pertanyaan yang barusan kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa yang telah kita berikan untuk agama ini? Sudah puluhan tahun kita hidup, bahkan ada yang 40 tahun, 50 tahun mungkin yang hadir. Ada di antara kita yang 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang di bawah itu. Maka tanyakan dan terus jangan bosan, agar memotivasi kita berjuang untuk agama kita. Kalau bukan kita, lalu siapa? Agama ini, ma'asyiral kiram, rahimani wa rahimakumullah, adalah agama yang hak. Kalaulah bukan kita, kalau kita tidak mau, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sebuah kaum dan akan menghapuskan kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kita dengan kaum yang lain yang mereka mau berjuang untuk agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang fina, untuk kami,
di jalan kami. Jahadu diambil kata jihad. Jihad secara umum maknanya adalah bersungguh-sungguh dalam berjuang, baik mempraktikkan agama, baik mempraktikkan tuntutan dan tuntunan agama, atau mendakwahkan agama. Itu makna walladzina jahadu fina. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mempraktikkan, mengaplikasikan dalam kehidupannya tuntutan dan tuntunan agama, dan orang-orang yang mendakwahkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum, bagi saudara-saudara kami yang pernah belajar bahasa Arab, maka akan mengerti di sini Allah Subhanahu wa taala membawakan dua kata penguat disebut dengan taukid. Yang pertama disebut dengan lamut taukid, dan yang kedua disebut dengan nun at-taukid. Nun at-taukid artinya Allah Subhanahu wa taala menguatkan kata-katanya, dan Allah apabila tidak menggunakan taukid, Allah adalah Rabbul Alamin yang maha benar ucapannya. Namun coba lihat di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kata tauhid, huruf taukid, untuk menguatkan kata itu. Sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Para ulama mufassirin dalam menafsirkan ini, mereka berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membimbing mereka untuk menapaki jalan yang lurus sampai mereka mati. Para ulama mufassirin dalam menafsirkan ayat ini, mereka berkata, orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh dalam mempraktikkan tuntutan agama dan tuntunannya, kemudian sungguh-sungguh berjuang dalam mendakwakan agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan petunjuk kepada mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka taufik untuk selalu berada di atas kebenaran sampai mereka meninggal dunia. Dan tidaklah ada permohonan kita kepada Allah yang terbesar setelah kita meminta surga kecuali meminta hidayah. Karena tanpa hidayah kita tidak akan bisa berjalan di atas kebenaran. Ini harus kita yakini, bahwa saat ini kita berada di masjid ini, kita hadir dengan niat yang tulus dan ikhlas dalam rangka tafaqquh fid din, adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah petunjuk yang Allah berikan ke dalam hati setiap kita. Maka ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah, tidaklah ada jalan yang lebih ampuh, tidak pula ada jalan yang lebih baik dalam rangka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala selain daripada bersungguh-sungguh dalam agama ini. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam mempraktikkan apa saja tuntunan agama ini, bersungguh-sungguh dalam mendakwahkannya sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Kalau kita tidak mengambil bagian ini, maka Allah akan ganti kita. Maka Allah akan lenyapkan kaum ini, dan Allah akan gantikan dengan kaum berikutnya yang akan memperjuangkan agama ini. Orang-orang kufar, mereka bersungguh-sungguh bahkan bersabar dalam menyebarkan kekufuran. Ahlul bid'ah, mereka bersungguh-sungguh dan bersabar dalam menyebarkan bid'ahnya. Mengapa ahlus sunnah wal jamaah tidak bersungguh-sungguh dan bersabar dalam menyampaikan sunnah Nabi SAW? Maka bangun dari tidur kita, jangan terlalu banyak bermimpi. Ayo bergandengan tangan kita sebarkan sunnah Nabi SAW. Sebelum kita menyebarkannya, tentunya kita praktikkan dan kita dakwahkan keluarga kita. Ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 142, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga sementara sebelum Allah mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan mengetahui orang-orang yang sabar? Ini ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti Allah tidak tahu siapa di antara kita yang sungguh-sungguh, siapa di antara kita yang bersabar dalam berjuang menegakkan agama ini. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan gairah kita terhadap agama ini. Ingin kita semuanya termotivasi. Allah sebutkan, apakah kalian mengira masuk surga sebelum Allah tahu orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang benar-benar berjihad di sini secara umum adalah bersungguh-sungguh dalam mempraktikkan agama ini dan dalam mendakwahkannya. Dan sebelum Allah tahu orang-orang yang bersabar. Lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara jihad dengan sabar, menggandengkan bersungguh-sungguh dengan sabar, karena erat sekali kaitannya. Orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang menegakkan agama ini, mempraktekannya dan menyebarkannya, diwajibkan untuknya bersabar, karena akan ada gangguan, akan ada cobaan, rintangan, karena jalan nggak mulus. Jalannya tidak mulus, maka dituntut untuk bersabar. Dan ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah, mari kita simak sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi alaihi salatu wasallam yaqul yauma Khaybar, pada peperangan yang disebut dengan perang Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la u'tiyanna ar-rayata rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi. Aku akan memberikan panji bendera kepada seorang laki-laki yang Allah menangkan kaum muslimin melalui tangannya. Nabi alaihissalatu wassalam berkata di hadapan para sahabat seluruhnya. Faqamu yarjuna lidzalika ayyuhum yu'ta. Maka para sahabat pun berdiri berharap tahu secepatnya siapa yang diberikan bendera itu, karena memang ini istimewa. Nabi yang menyebutkan bahwa yang diberikan bendera itu nanti adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kemenangan melalui tangannya. Para sahabat berangan-angan bahwa yang diberikan bendera itu adalah dia, seluruhnya seperti itu. Ini menunjukkan ma'asyiral kiram, mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang-orang yang mencintai kebaikan dan menginginkan kebaikan berada di tangannya, tersebar melalui tangannya. Dan seharusnya kita demikian. Ya, setelah kita mencintai kebaikan, maka kita juga mencintai kebaikan itu untuk orang lain, untuk saudara kita, dan juga kita menginginkan kebaikan itu tersalur kepada orang lain melalui tangan kita. Melalui tangan kita. Kalau itu yang terjadi, maka berbahagialah. Kita lanjutkan hadisnya. Faghadaw wa kulluhum yarju an yu'ta faqal. Maka para sahabat menanti kabar dari Nabi alaihi wasallam untuk diberikan bendera kepada siapa di antara para sahabat. Mereka pulang ke rumah.
Mereka pulang ke rumah sampai akhirnya kembali lagi ke tempat. Ya, besok paginya kembali lagi. Nabi berkata, faqala aina Ali? Nabi berkata, di mana Ali? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqila yashtaki ainaihi. Maka dijawab oleh para sahabat, Ali sedang sakit matanya. Sedang sakit matanya. Fa amara fa du'iya lahu. Diperintah, maka Nabi memerintahkan untuk memanggil Ali, maka Ali pun didatangkan. Kemudian fa basaqa fi ainaihi. Nabi memercikkan dari mulut beliau ludah sedikit. Basaqa, memercikkan sedikit dari mulut beliau ludah ke mata Ali radhiyallahu an. Fa bara'a. Kemudian akhirnya Ali sembuh. Ya. Hatta ka'annahu lam yakun bihi syai'. Sampai-sampai seketika sembuh itu, sampai-sampai kata rawi hadis ini, Ali enggak seakan-akan enggak pernah merasa sakit. Ya, sembuh dengan tiba-tiba langsung sembuh. Ya. Kemudian faqala nuqatiluhum hatta yakunu mithlana. Kami akan perangi mereka, maksudnya mereka orang-orang kufar, ya, sampai mereka porak-poranda juga. Sampai mereka itu porak-poranda juga. Kemudian faqala, Nabi berkata kepada Ali, karena yang berkata tadi Ali radhiyallahu anhu, ala rislika hatta tanzil bisahatihim. Santai. Ala rislika, bahasa Arab artinya tenang, santai. Hatta tanzil bisahatihim, sampai kau benar-benar sampai di tempat mereka, turun berada di tempat mereka. Ya, jadi peperangan dulu itu perang janji di mana ketemu. Begitu. Jadi tampak lebih berani. Ya. Bahkan sebelum perang itu, kalau di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, ada sebelum terjadi peperangan itu beberapa orang, ya, ditunjuk untuk melakukan duel satu persatu sampai mati, Pak. Sampai mati. Ya. Disebut dengan mubarah, apa namanya? Kalau bahasa kita, ya apa? Duel lah, satu persatu, satu lawan satu, sebelum dimulai peperangan. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Thumma du'uhum ilal Islam. Sampai engkau datang ke mereka, ke tempat medan perang, kemudian ajak dulu masuk Islam. Ya, Nabi perintahkan apa? Ajak dulu masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Sampaikan kepada mereka apa-apa aja yang wajib atas mereka. Ya, kalau udah mau masuk Islam, sampaikan ke mereka bahwasanya salat wajib, ya, dan lain sebagainya. Fa wallahi, ini dia. Ini syahidnya. Ini potongan hadis yang ini kita sampaikan sesuai dengan tema kita malam ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Artinya, demi Allah, wahai Ali, demi Allah, jika Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, jika Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu adalah kendaraan terbaik di masa itu. Kalau kita mau kiaskan di zaman kita, coba cari kendaraan terbaik di zaman kita, itulah yang dimaksud Nabi. Dan itu lebih, dan melalui kita orang lain mendapatkan hidayah,
maka kebaikannya lebih baik itu dibandingkan kita punya kendaraan yang mewah, yang terbaik di zaman ini. Ya. Jadi bukan sembarang kendaraan. Coba apa kendaraan di dunia ini yang saat ini yang paling terbaik? Itulah dia. Nabi SAW sebutkan kepada Ali, satu orang yang mendapat hidayah dari Allah melalui tanganmu, melalui perantaramu, maka itu lebih baik untukmu daripada kau memiliki kendaraan terbaik. Itu ma'asyarul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus menjadi sebab kebaikan itu sampai kepada orang lain. Ya, kita harus upayakan sekuat mungkin. Jangan belum berjuang sudah pesimis, kemudian kita berkata, siapa saya? Jangan seperti itu. Kita harus optimis, ada kebaikan yang sampai kepada orang lain melalui tangan kita, ada kebaikan yang diterima orang lain melalui perantara kita. Harus ada, karena itu akan menjadi kebaikan terus menerus walaupun kita telah tiada di dunia ini, selagi kebaikan itu terpraktikkan oleh orang lain di dunia ini. Maka bertekadlah untuk menjadi pintu atau kunci-kunci kebaikan bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jika kita mampu menyampaikan hidayah kepada orang lain, orang-orang yang kita cintai, ibu kita, ayah kita, saudara-saudari kita, dan mereka menerima hidayah itu, maka itu lebih baik daripada kita memiliki kendaraan terbaik di masa ini. Ma'asyiral kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sangat sedih. Kenapa kita sedih? Karena umat ini umat yang berulang kali Allah Subhanahu wa taala berikan tazkiyah, berulang kali Allah Subhanahu wa taala berikan rekomendasi untuk umat ini ya dalam Al-Qur'anul Karim, tapi itu hampir tidak kita dapati di tubuh kaum muslimin saat ini. Maka para ulama menasihati kita. Apa nasihat mereka? Jangan pernah kiaskan agama Islam ini dengan kaum muslimin yang hadir di masa kita saat ini. Karena kalau kita kiaskan, maka hampir tidak kita dapati dari tubuh kaum muslimin saat ini norma-norma keislaman. Dan itu terbukti ma'asyiral kiram. Siapa yang merusak agama Islam kalau bukan anak-anak kaum muslimin saat ini? Bahkan induk-induk kaum muslimin ikut juga berkontribusi dalam merusak agama ini. Banyak di antara mereka yang menyebarkan syubhat, kerancuan berpikir, merusak agama. Maka sungguh sekali lagi kita sangat sedih. Nah, siapa lagi yang harus merubah itu? Siapa yang akan berjuang untuk menepis semua syubhat, semua kebatilan itu, kalau bukan kita? Kalau kita tidak mau, maka Allah akan gantikan kaum yang lain yang akan berjuang untuk itu. Namun kita tidak mendapatkan pahala dalam berjuang dalam menegakkan agama ini. Ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini bentuk rekomendasi untuk umat ini. Ayat ini sangat familiar sekali di telinga para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Apa kata Allah sebagai bentuk rekomendasi untuk umat ini? Kalian, kata Allah, khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia.
Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini rekomendasi untuk umat ini. Ada lagi dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Dan demikianlah Allah jadikan kalian umat yang pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula teledor, pertengahan. Agar apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar menjadi saksi atas manusia. Ini juga rekomendasi untuk umat ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat 92, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Apalagi banyak sekali ayat yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berikan rekomendasi untuk umat ini. Tapi lihat ma'asyiral kiram, lihat perpecahan di tubuh umat ini. Satu sama lain saling hantam menghantam. Lihat perpecahan kita. Lihat bagaimana permasalahan-permasalahan dalam agama ini yang tidak pantas menjadi dasar kita bertengkar saat ini telah terjadi. Yang tidak pantas bagi seharusnya ada tasamuh dan toleransi di situ, itu dijadikan alat ukur untuk si fulan ahlu sunnah, si fulan bukan ahlu sunnah. Maka ma'asyiral kiram, dengarkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh dalam Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih. Dengarkan hadis ini, semoga kita tercerahkan dengan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu 'ala qas'atiha." Hampir saja umat ini menyerbu kalian sebagaimana orang-orang yang lapar menyerbu makanan yang terhidang di meja makan. Kita bisa bayangkan orang lapar, ya, udah kelaparan disuruh makan di meja makan, ya, itu gimana? Nah, begitulah umat-umat lain itu menyerbu kaum muslimin, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Qulna ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin." Ah, ini dia. Para sahabat bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Kok bisa umat-umat itu anggap remeh kepada kami, kepada kaum muslimin ini? Apakah karena jumlah kami saat itu sedikit, wahai Nabi, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La bal antum katsir. Enggak, bahkan jumlah kalian saat itu sangat banyak. Jumlah kalian saat itu sangat banyak dibandingkan dengan jumlah para sahabat saat itu. Jelas jumlah kaum muslimin saat ini lebih banyak. Tapi apa yang terjadi? Walakinnakum ghutha, akan tetapi kalian itu seperti buih. Ghutha bahasa Arab artinya buih. Ka ghutha is-sail, bukan hanya buih saja, tapi bagaikan buih yang ada di tengah-tengah lautan, terombang-ambing dengan oleh udara. Kemana gelombang pergi, maka ke situ pula buih itu. Ke timur pergi, maka dia ke timur. Ke barat pergi, maka dia ke barat. Ke utara angin, maka dia ke utara. Tidak kokoh, ya, tidak kokoh. Bagaikan buih, banyak tapi bagaikan buih, tidak memiliki kekuatan, ya. Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail yantazi'ul mahabata min qulubikum wa yaj'alu fi qulubihi fi qulubikum wa yantazi'ul mahabata min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian.
Allah cabut rasa takut. Dulu ma'asyiral kiram, di zaman para sahabat itu sebelum peperangan itu musuh sudah Allah campakkan rasa takut ke dalam hati mereka. Jadi sebelum berperang musuh itu udah takut duluan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyampakkan rasa takut ke dalam hati mereka masing-masing. Jadi takut, gentar mereka. Nah, saat ini dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi, apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Allah Subhanahu wa taala telah cabut rasa takut yang dulu Allah campakkan ke dalam hati-hati musuh kita. Allah cabut itu sekarang. Artinya apa? Udah nggak takut lagi sama kita. Dan itu terbukti di masa kita ini. Bagaimana kita melihat kaum muslimin dipandang sebelah mata, dihabisi, ya, tidak ada yang berani menuntut darah kaum muslimin hari ini. Dan apa yang digambarkan Nabi terjadi hari ini. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam hati kalian wahan. Nah, tadi rasa takut udah hilang dari hati musuh-musuh kita, kemudian Allah jadikan wahan di dalam hati kita, masuk rasa wahan. Bertanya para sahabat, wahan itu apa? Qala wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan wahan itu? Kata Nabi, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa itu wahan? Cinta dunia dan takut mati. Dan itulah yang terjadi saat ini. Cinta dunia dan takut mati. Para ulama berkata, cinta dunia dan takut mati bergandengan selalu, tidak akan terpisahkan. Seseorang apabila sudah cinta kepada dunia pasti akan takut mati. Ya, betul atau enggak? Betul, masyaallah. Betul. Maka hati-hati dengan hubbud dunia. Dia akan sepaket. Takut mati juga akan mengakibatkan cinta dunia. Kenapa takut mati? Karena cinta dunia. Bahkan manusia itu, ya, di antara yang tidak dikhawatirkan oleh dia, artinya dia selalu merasa masih jauh dari itu. Pertama adalah maut, kematian. Padahal Nabi SAW sebutkan, innal mauta la aqrabu min syiraki na'li ahadikum. Sesungguhnya kematian itu sungguh lebih dekat daripada kematian itu kepada kita daripada seseorang ke tali sendalnya sendiri. Nabi yang menyebutkan kematian itu dekat dengan kita. Ya. Tapi apa? Yang terjadi adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Kemudian, ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah. Inilah kejadian-kejadian yang disebutkan oleh Nabi, dan ini diantara ilmu masa depan, ya, ilmu ghaib yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali yang dia bicarakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini adalah disebutkan oleh para ulama, ini Nabi SAW sedang berbicara tentang hal yang gaib. Karena Nabi membicarakan nanti akan ada kaum yang seperti ini. Ya, kaum yang seperti ini. Tidak lagi diperhitungkan oleh kaum lain, sangat cinta terhadap dunia dan takut sekali mati. Saya ingin bertanya, apakah ini sudah hadir di masa kita, di tubuh kaum muslimin? Jawabannya sudah. Maka ma'asyiral kiram, jangan sampai penyakit itu sampai ke dalam hati kita. Kita harus berbeda. Kita tetap harus konsisten bahwa kita bukanlah termasuk orang yang disebutkan Nabi dalam hadis ini. Ya. Oleh karena itu, kembali kepada judul atau tema kajian kita. Apa yang telah kita berikan untuk agama ini? Apa yang sudah kita persembahkan untuk agama ini?
Kalau ternyata kita merasa belum ada atau ada tapi belum banyak, belum seperti yang telah diberikan oleh orang-orang terdahulu untuk agama ini, maka berjanjilah untuk diri kita, kita berikan yang terbaik semampu kita dan sekuat tenaga kita. Jadikanlah diri kita ini, ya, berusahalah untuk menjadi kunci-kunci kebaikan, pembuka kebaikan untuk orang lain. Tentunya kebaikan itu untuk diri dirasakan oleh diri kita sendiri, kemudian harus juga dirasakan oleh saudara kita. Karena bentuk keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai sesuatu untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Ya. Sebagaimana kita mencintai sesuatu itu, menginginkan sesuatu kebaikan itu untuk diri kita, maka seperti itu pula lah kita menginginkannya untuk saudara kita. Kita mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita mencintai hidayah ini hadir terus sampai kita mati, maka begitu pula lah harusnya kepada saudara-saudara kita, sampai mencintai hidayah sampai kepada mereka, mencintai sunnah Nabi sampai kepada telinga mereka, kemudian mereka praktekkan sunnah itu. Harus seperti itu, harus seperti itu. Kemudian ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah, masuk kita kepada yang kedua. Setelah kita berusaha untuk mempraktikkan apa saja yang diperintahkan oleh agama kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam kehidupan kita, sekuat tenaga kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian dituntut kita untuk menyebarkan, untuk menyebar luaskan, atau bahasa lainnya dituntut untuk mendakwahkannya. Jangan sampai kepada diri kita saja, tapi ada lagi yang juga sangat besar pahalanya, yaitu mendakwahkan ini kepada orang lain, tentunya dengan cara yang hikmah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Artinya, siapa lagi yang lebih baik ucapannya? Wa man ahsanu qawlan, siapa lagi yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyeru kepada Allah, berdakwah, mengajak manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beramal saleh, wa amila salihan, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ma'asyiral kiram, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dakwah dan amal. Dakwah dan amal beriringan antara dakwah dengan amal saleh. Nah, apabila ini ada dalam diri kita, maka kita termasuklah ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, wa man ahsanu qawlan, siapa lagi yang lebih baik ucapannya, ya, lebih baik, siapa lagi yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak manusia, mendakwahi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal saleh, wa amila salihan. Para ulama mengatakan bahwa dakwah tersebut juga harus diamalkan, ya. Jangan pula kita mengajak manusia, kita sendiri pun malas untuk mempraktikkannya. Ini salah, ya. Kemudian ma'asyiral kiram, yang perlu kita pahami, mungkin ada di antara kita yang berkata, saya ini bukan dai, saya juga bukan seorang ustadz, nggak ada hak dan kewajiban saya untuk berdakwah. Ini keliru. Dakwah itu adalah amal, adalah sebuah amalan yang agung dalam agama Islam. Setiap kita harus mengambil bagian, tentunya setiap kita juga harus sadar diri dan kapasitas kita. Maksud saya apa? Jangan berkata sesuatu yang kita tidak miliki ilmu, ya. Sesuaikan saja dengan ilmu kita.
berdakwah tetap kita jalani, tapi sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki. Ya, mungkin teman-teman yang hadir, bapak-bapak sekalian, sudah belajar tentang bagaimana tata cara wudu sesuai dengan sunnah Nabi. Maka orang yang pertama harus kita dakwahi adalah keluarga kita, anak dan istri kita. Pertanyaannya, sudahkah anak istri kita benar dalam berwudu, atau kita acu tak acu saja, open tak open saja, nggak pernah kita mau tahu tentang bagaimana keluarga kita? Ini keliru. Disinilah peran dakwah kita. Setiap kita harus mengambil bagian dari dakwah ini. Setiap kita harus mengambil pahala yang besar dari dakwah ini. Jangan lewatkan begitu saja, karena pahalanya yang begitu besar. Allah sendiri yang menyebutkan orang-orang yang berdakwah itu adalah orang-orang yang paling baik ucapannya. Ya, orang-orang yang paling baik ucapan. Kemudian ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah, kalau bukan kita yang mengambil bagian ini, maka akan ada orang lain yang Allah gantikan. Tapi apakah kita rela melewatkan pahala yang begitu besar? Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral kiram, mungkin di antara kita ada yang tidak mampu berdakwah secara lisan, ya, dengan berbagai macam alasan dan keterbatasan. Namun saya yakin dan percaya ada beliau yang tidak mampu berdakwah dengan lisan tadi, mampu berdakwah dengan tangannya. Ya. Terlebih lagi, terkhusus lagi di zaman kita. Ya. Di zaman kita dakwah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdakwah melalui media. Ya. Saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk mendengarkan dakwah-dakwah Islam, dan ikut sertalah dalam menyebarkan dakwah-dakwah itu. Ikut sertalah dalam menyebarkan dakwah-dakwah itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, ma'asyiral kiram, dalam masalah dakwah ini, berkontribusi untuk dakwah dengan harta kita. Dan ini sangat membantu proses dakwah itu. Ya, sangat membantu proses dakwah itu. Apabila seorang dai bersatu dengan seorang muhsinin, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam rangka mensukseskan dakwah ini agar diterima oleh masyarakat luas, maka ini adalah dua kebaikan yang bersatu. Ya. Ini poin yang keempat, yaitu menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membantu dakwah ini. Saya ingat sebuah hadis, ma'asyiral kiram, hadisnya sahih. Terjadi di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin di masa Nabi, para sahabat, untuk pergi ke Tabuk, ke daerah yang disebut dengan Tabuk, berperang, ya, disebut dengan perang Tabuk. Di saat itu, kalau tak salah saya perang Tabuk, ya, kalau nggak salah. Di saat itu kondisi kaum muslimin lemah dari segi ekonomi, ya, karena musim paceklik. Apa yang ditanam tidak tumbuh dengan baik, tidak berbuah dengan baik, memang betul-betul seret. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk mengumpulkan harta, mensedekahkan harta untuk membantu proses jihad, ya, untuk membantu proses jihad sampai ke Tabuk, ya. Kalau tak salah saya antara Tabuk dengan Mu'tah, ya, mohon maaf apabila salah, tapi saya lebih condong kepada perang Tabuk, ya. Nah, disinilah dicatatkan dalam sejarah apa yang mungkin tak pernah lagi terjadi di zaman kita. Apa itu? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Ini menunjukkan, Pak, ma'asyiral kiram, Abu Bakar tak pernah menang dari Abu Bakar dari segi melakukan kebaikan. Ya, yang mengatakan itu adalah Umar sendiri. Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Umar membawa sebagian hartanya, setengah hartanya. Ya, Umar membawa setengah hartanya, datang ke Nabi. Ya, berikan hartanya. Umar yakin Abu Bakar bakalan kalah nih.
ternyata membuat tercengang Umar. Abu Bakar juga datang membawa seluruh hartanya. Ya, Nabi tanya kepada Abu Bakar. Ini jawaban yang betul-betul penuh dengan keimanan dari Abu Bakar. Ya. Ditanya oleh Nabi, "Madza tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Taraktu fihim Allah wa rasulahu. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Setelah dia bawa seluruh hartanya, ya, dia infakkan kepada Rasulullah untuk proses jihad. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ini untuk keluargamu apa lagi nih nanti kalau diinfakkan semua? Abu Bakar menjawab dengan keimanan, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Karena nggak mungkin Allah sia-siakan keluargaku dengan sedekah ini, nggak mungkin. Dan ini ma'asyiral kiram, logika nggak masuk ini. Tapi ini berbicara tentang keimanan. Banyak sekali yang nggak masuk di logika kita, tapi masuk dalam keimanan. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Pak, kita punya harta 10 juta nih. Kalau kita sedekahkan berkurang nggak? Berkurang nggak secara zahir? Berkurang. Tapi Nabi sebutkan nggak akan berkurang. Kayak mana ini? Kok bisa seperti ini? Nggak berkurang apabila yang berbicara iman. Nggak berkurang apabila yang berbicara iman. Tapi itu memang betul-betul harus diyakini. Masalahnya kita sedekah, kita nggak yakin ini balik atau enggak nih. Kurang-kurang yakin, iya enggak, betulan enggak balik dia. Ma'asyiral kiram. Jadi dalam sejarah ini, dalam hadis ini, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya. Umar radhiyallahu anhu mengetahui itu. Apa kata Umar? Lan usabiqa Abu Bakar ba'dal yaum. Setelah hari ini aku tidak akan pernah lagi mengalahkan Abu Bakar, dan tidak akan pernah. Ya, masya Allah. Jadi ini para ulama mengatakan ini di antara keutamaan Abu Bakar. Ya, di antara keutamaan Abu Bakar dibandingkan pak sahabat-sahabat lain. Ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya waktu telah tiba, ya, waktu Isya telah tiba. Insyaallah taala kita lanjutkan insyaallah pertemuan yang datang ke pelajaran fikih kita. Ya, kali ini saya mohon maaf untuk tidak membaca buku fikih karena ya ada beberapa hal ya. Saya ringkas sedikit ma'asyiral kiram untuk nasihat ya, di akhir tausiah ini. Marilah ya menjadi pintu-pintu kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Usahakan melalui kita tersalur kebaikan untuk saudara-saudara kita. Aqulu qawli hadza, sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.